harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki, mereka udah tahu seperti itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang, nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi itu udah. Wajib negeri ini menegakkan hukum. Kalau tidak, maka kita adalah pengkhianat konstitusi Pancasila, pengkhianat KUHP. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Musuh kami itu Joko Widodo, bukan aparat, bukan TNI Polri. Musuh kita jelas tuh yang ada di dalam istana adalah orang-orang yang sudah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Resik Joko Widodo kalau bersekala, dan kita harus tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam rakyat bersekala. Betul tidak? Betul. Yang menggelegar pagi ini akan diganti Allah dengan surga Jannatun Na'im. Semua yang bertungkus lumus, bersusah payah, datang dari tempat yang jauh, mengusahakan acara ini, semua bernilai amal soleh. Ibadah bukan hanya puasa sunat, ibadah bukan hanya salat berjamaah. Menegakkan kebenaran adalah ibadah. Pagi ini kita sedang menegakkan apa? Yang kita tegakkan adalah kebenaran, supaya sinar tetap tegak di atas bumi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mensejahterakan rakyat Indonesia juga sudah gagal menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Ratusan nyawa melayang, tidak ada tanggung jawab, minta maaf aja nggak mau. Itu kurang ajar. Bukan persoalan pemerintah terlibat atau tidak, tetapi ini ada bentuk tanggung jawab moral Anda kepada rakyat Indonesia dalam rangka menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Namun itu semua tidak ada yang direalisasikan. Buruh demo, emak-emak demo, mahasiswa demo, semuanya demo, tidak ada yang digubris. Telinganya sudah budak, telinganya sudah tuli, matanya sudah buta. Sejauh ini masa dari elemen buruh mulai padati kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Jakarta Pusat untuk melangsungkan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa bertajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh merupakan demonstrasi gabungan dari berbagai serikat dan konfederasi buruh. Artis sinetron dan film Raslina Rasidin selaku Ketua KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sekaligus Bendahara Umum Federasi Parekraf ikut aksi unjuk rasa menyatakan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, turunkan harga sembako hingga menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami berjuang dan terus berjuang menyuarakan hak melindungi tenaga kerja perempuan, perluas kesempatan kerja bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi di lingkungan kerja, papar Raslina. Selain itu, salah satu peserta demo buruh mengapresiasi atas aksi artis sinetron dan film Raslina Rasidin yang ikut bergabung untuk aksi demo. Alhamdulillah masih ada public figure yang mau panas-panasan menyuarakan aspirasi rakyat. Semoga semakin banyak yang mau turun ke jalan bersama untuk menyuarakan bahwa rezim Jokowi anti rakyat, ujar salah satu peserta demo. Rezim Jokowi kalau bersekala, dan kita harus tidak percaya lagi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam rakyat bersekala. Betul tidak? Betul. Yang menggelegar pagi ini akan diganti Allah dengan surga Jannatun Na'im. Semua yang bertungkus lumus, bersusah payah, datang dari tempat yang jauh, mengusahakan acara ini, semua bernilai amal soleh. Ibadah bukan hanya puasa sunat, ibadah bukan hanya salat berjamaah. Menegakkan kebenaran adalah ibadah. Pagi ini kita sedang menegakkan apa? Yang kita tegakkan adalah kebenaran, supaya sinar tetap tegak di atas bumi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Negeri ini yang kita sebut politics of hope. Jadi politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan, nelayan juga
lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung juga datang nelayan memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT atau segala macam tuh. Saya tanya berapa BLT-nya, wah kita nggak peduli Pak itu, kalau BLT mau di berapa pun, tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh apa dia sebut tuh, bahkan makan di pinggir jalan pun udah naik, jadi apa gunanya BLT itu. Jadi memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM itu. Nah, mahasiswa yang paling paham itu, dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Ini yang mahasiswa bilang ini amplop masih beredar di 2023 tuh, nyogok kita tuh, kira-kira begitu. Tapi sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi, pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun udah nggak mungkin tuh, apalagi membujuk untuk 3 periode atau Pak Presiden bilang, ya saya nggak akan 3 periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Yang masih bilang udah mending Pak Jokowi udah nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi menteri sosial di 2024 nanti kan. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial aja. Jadi ledekan-ledekan itu udah berjalan, dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-koridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru, juga baru mulai kuliah tuh, permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi udah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa. Gua yang demo 2098 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan tuh. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik, udah. Jadi nggak perlu lagi ada sponsor ini, sponsor itu. Dan kan dulu istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit kemana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil, karena yang real adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki, mereka udah tahu seperti itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Dan udah sangat lantang, nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi itu udah standar. Jadi standar dari masih kita bisa. Nah, ada frustrasi juga di kalangan murid ini yang tiap hari harus berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini di asrama sama polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama tumpah di jalan. Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan tuh. Masih rakyat yang menang. Jadi dalil itu udah umum lah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Cuma memang itu di awalnya kan ya udah akan ada perintah mobilisasi aparat supaya halangi mahasiswa, itu sebentar doang. Itu juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rejim ternyata masih punya kekerasan. Jadi kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog aja kan, nanti ada pimpin Kapolres misalnya dialog dengan mahasiswa, dengan pimpinan mereka, lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan jam sekian, kami jangan dikerasi.